prinsip ketauhidan kita jadi lemah. Satu, pejabat-pejabat kita gara-gara mau cari pangkat. Sesama muslim saling menjelek-jelekkan, yang penting dapat pangkat. Saling fitnah, saling menjatuhkan, saling menghina. Mereka tidak sadar di sekeliling mereka banyak orang-orang kafir. Makanya ini perlu dijadikan sebagai momentum dakwah. Sadarlah, hai orang-orang yang hanya mencintai dunia lalu mengabaikan akhirat. Nabi pernah bilang begini, yang aku khawatir dari umatku adalah mereka yang hanya berpikir apa yang masuk ke dalam mulutnya disimpan ke dalam perutnya. Maka nilai manusia ini tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Ayo, yang keluar dari perut apa? Yang keluar dari perut apa? Nggak usah pakai bahasa santun ibu, karena pejabat kita sekarang ini sudah tidak santun. Dari presiden sampai ke bawah, cawe-cawe. Negara kita ini bukan milik Joko Widodo. Negara kita ini bukan milik Prabowo. Negara kita ini bukan milik Megawati. Negara kita ini bukan milik Ganjar. Negara kita ini bukan milik Anies Baswedan. Yang menjadi representase, yang menjadi kedaulatan bagi NKRI adalah masyarakat Siak, masyarakat Pusako. Allahu Akbar. Jangan karena kepentingan politik masyarakat jadi korban. Tuh, bajingan tua di Indramayu melemahkan tauhid Islam, mengaku sebagai syekh, mengaku sebagai ulama. Tangkap Panji Gumilang, iblis tua. Seorang sufi berkata, bukan saya yang bilang, seorang sufi berkata, kalau ada 1000 pejuang Islam, insya Allah saya satu di dalamnya. Kalau tinggal 100 pejuang Islam, saya pun ada di dalamnya. Kalau tinggal 10 pejuang Islam, saya satu masih ada di dalamnya. Kalau tinggal 1 orang pejuang itu, akulah orangnya, kata si pejuang. Kita ini makin hari makin takut menghadapi rezim ini. Saya nggak kaget Pak Sekcam kalau Bu Camat tidak datang, kalau wakil bupati atau bupati tidak datang, gubernur tidak datang dalam event dan momentum tabligh akbar begini. Kenapa? Karena mereka sudah dikunci kepala mereka. Apalagi yang hadir ini ustadz radikal. Kita ini masuk dalam golongan ustadz radikal. Kami masuk penjara bukan karena kezoliman manusia, bukan, karena izin Allah. Kami tidak pernah merugikan negara, kami tidak pernah merugikan masyarakat, kami nggak pernah nyolong, kami bukan perampok. Kami masuk penjara karena menegakkan la ilaha illallah. Marahnya orang kafir, marahnya orang munafik, lapor, silakan. Polisi tidak salah, hakim tidak salah, jaksa tidak salah. Beginilah resiko para petarung penegak agama Allah. Allahu Akbar. Kami dari kafir, hidup dan mati kami hanya dengan Allah. Nggak ada cerita itu. Mau takut makhluk yang mana kami takuti? Yang kami takuti kalau kami tidak usolli fardu. Yang kami takut kalau kami tidak sholat, jantung kami duk dak. Itu yang kami takut. Tapi kalau ceramah kami tidak pernah takut, karena kami hanya mencari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana umat Islam negara ini mau kuat kalau prinsip
pejabat-pejabat kita. Prinsip orang Islam rapuh seperti kerupuk. Tahu kerupuk? Dipecet begini hancur, lebur, tidak berguna. Useless, tidak berguna. Tuh kerupuk, mental kerupuk, dicekik begini antum habis. Dan kita umat Islam di Indonesia ini juga suka mau diadu domba oleh golongan-golongan kafir. Jangan mau ibu bapak. Walan tardo ankal yahudu wala nasoro hatta tatabiya millatahu. Itu Yahudi dan Kristen tidak pernah senang kepada kamu. Ini Panji Gumilang ini, dia pimpin sholat Idul Fitri. Idul Fitri, orang sedang berhalal bil halal. Alhamdulillah, khatama Ramadana summa ja'abadahu bisawal wan ama ala sa'imina bidil fitri wa khairin nawal. Di hari yang fitrah, orang bermaaf-maafan, dia jadi khatib, dia hadirkan orang kafir, pendeta duduk di sampingnya. Ini betul-betul orang yang berkhianat terhadap Islam. Sampai hari ini, baru kemarin sore sampai malam, masyarakat Indramayu demo dan si Panji Gumilang belum ditangkap sampai sekarang. Coba kami kemarin, Allahu Akbar, langsung ditangkap. Dan kami nggak pernah memperalat umat Islam. Kami insya Allah sudah meninggalkan dunia itu dan kami mencari akhirat. Apa kata Nabi? Man ahabbah duniyahu adaro bi akhiratihi. Barang siapa mencintai dunia, adaro bi akhiratihi, akhirat akan meninggalkannya. Dan sebaliknya, barang siapa mencari akhirat, dunia akan meninggalkanmu. Maka pilihlah yang kekal, jangan yang tidak kekal. Hadis ini yang saya baca, para mufassirin, ahli tafsir mengatakan zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, pak sekcam keluar dari pegawai, bukan itu. Antum kerja di bank, keluar dari bank, bukan begitu. Tinggalkan dunia. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah bagaimana kita meninggalkan hal-hal buruk yang mengganggu prinsip keimanan Islam. Contoh di kampung Pusako begini, yang suka mencuri, berhenti pencuri. Oh, saya pencuri Ustaz, kenapa? Karena saya lihat pejabat-pejabat kita kebanyakan maling, perampok uang rakyat. Nggak usah ikut dia. Nggak usah ikut dia. Ikut teladan hidup berakhlakul karimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa antum jadi orang Islam? Orang Islam tak boleh mencuri, tak boleh membunuh, tak boleh merampok, tak boleh menipu. Orang Islam bersih. Makanya kalau datang ke masjid, dia harus berwudu. Ini dia, ini prinsip.